Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita memulai pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara menjaga organ intim. Hari ini, saya ingin mengajak Anda membahas sebuah topik yang jarang dibicarakan, tapi sebenarnya sangat penting untuk kesehatan kita bersama, yaitu tentang penyakit menular seksual atau sering disingkat PMS. Banyak orang hanya mulai peduli ketika sudah muncul masalah serius, padahal gejala awal PMS seringkali halus, samar, bahkan tidak disadari sama sekali. Nah, disinilah letak bahayanya, karena ketika gejala-gejala awal itu diabaikan, infeksi bisa berkembang menjadi lebih parah, menular ke pasangan, dan menimbulkan komplikasi jangka panjang. Sebelum kita masuk ke gejalanya, mari kita pahami dulu. Menurut World Health Organization atau WHO, setiap hari terjadi lebih dari 1 juta kasus baru penyakit menular seksual di seluruh dunia. Itu artinya, setiap detik ada belasan orang yang terinfeksi. Penyakit ini tidak memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Siapa saja yang aktif secara seksual berisiko mengalaminya. Beberapa PMS yang paling umum antara lain adalah gonore, chlamydia, sifilis, trichomoniasis, herpes genital, HPV, dan HIV/AIDS. Dan uniknya, masing-masing punya tanda awal yang berbeda-beda. 1. Rasa nyeri atau perih saat buang air kecil. Gejala ini sering dianggap sepele mirip infeksi saluran kencing biasa. Tapi menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, nyeri ketika berkemih adalah salah satu tanda awal gonore atau chlamydia. Bakteri dari penyakit ini menyerang uretra sehingga menimbulkan sensasi terbakar. Pada pria, biasanya disertai rasa tidak nyaman di ujung penis, sedangkan pada wanita bisa juga muncul rasa nyeri di panggul bagian bawah. Jadi, jangan diabaikan kalau gejala ini muncul, apalagi kalau disertai dengan cairan tidak normal. 2. Keluarnya cairan abnormal. Bagi pria, cairan berwarna putih, kuning, atau kehijauan dari penis adalah tanda klasik infeksi gonore. Sedangkan bagi wanita, keluarnya cairan vagina yang berbau menyengat atau berbusa bisa menjadi tanda trichomoniasis. Menurut Mayo Clinic, perubahan tekstur, warna, dan bau cairan organ intim adalah salah satu indikator paling awal adanya infeksi menular seksual. Jadi, penting sekali untuk mengenali pola normal tubuh sendiri agar bisa cepat sadar jika ada yang berubah. 3. Munculnya luka, ruam, atau bintik di area genital. Sifilis misalnya, biasanya dimulai dengan munculnya luka kecil yang tidak terasa sakit disebut chancre. Luka ini bisa ada di penis, vagina, mulut, atau anus. Masalahnya, karena tidak sakit banyak orang yang mengabaikannya. Padahal ini adalah fase paling menular. Herpes genital juga punya tanda awal berupa lepuhan kecil yang berisi cairan yang kemudian pecah menjadi luka perih. Sementara HPV bisa menimbulkan kutil kelamin. Menurut data Johns Hopkins Medicine, banyak pasien baru datang ke dokter setelah luka ini berkembang parah. Padahal jika ditangani sejak awal, penularan bisa ditekan. 4. Rasa gatal atau iritasi berkepanjangan. Rasa gatal di area intim sering dianggap hanya infeksi jamung biasa. Namun, jika disertai ruam merah atau nyeri saat berhubungan seksual, bisa jadi itu adalah tanda trichomoniasis atau herpes. Pada wanita, gatal kronis juga bisa berkaitan dengan infeksi HPV tertentu yang dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan kanker serviks. Karena itu, pemeriksaan dini sangat penting untuk membedakan apakah ini hanya infeksi ringan atau PMS. 5. Gejala umum yang sering diabaikan. Selain gejala lokal di area genital, ada juga tanda umum seperti demam ringan tanpa sebab jelas, pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan, rasa lelah berlebihan, nyeri sendi. Menurut British Association for Sexual Health and HIV, gejala umum ini seringkali menjadi petunjuk awal infeksi HIV atau sifilis tahap lanjut. Nah, sekarang kenapa penting mengenali gejala awal ini? Karena banyak PMS bisa ditangani dengan efektif jika dideteksi sejak dini. Gonore dan chlamydia misalnya dapat sembuh dengan antibiotik, tapi kalau dibiarkan bisa menyebabkan infertilitas permanen. Sifilis yang tidak diobati bisa merusak organ dalam, termasuk otak dan jantung. Sedangkan infeksi HPV bisa berkembang menjadi kanker serviks atau anus. Jadi, apa yang harus dilakukan? 1. Kenali tubuh sendiri. Jika ada perubahan yang tidak biasa, jangan ragu untuk periksa. 2.
Lakukan pemeriksaan rutin. WHO merekomendasikan tes PMS secara berkala untuk mereka yang aktif secara seksual, terutama bila berganti pasangan. 3. Gunakan proteksi. Kondom terbukti efektif mencegah sebagian besar infeksi menular seksual. 4. Jangan menunda ke dokter. Semakin cepat ditangani, semakin kecil risiko komplikasi. Jadi teman-teman, penyakit menular seksual bukanlah aib, tapi masalah kesehatan yang nyata. Mengenali gejala awalnya bisa menyelamatkan diri sendiri, pasangan, bahkan orang-orang yang kita cintai. Ingat, jangan pernah mengabaikan sinyal kecil dari tubuh Anda. Karena kesehatan adalah investasi jangka panjang, termasuk kesehatan organ intim kita. Semoga pembahasan ini bermanfaat, tetap sehat, tetap waspada, dan sampai jumpa di episode berikutnya.